Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan saya. Masih bersama saya Ika Nugrah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku lagi. Sudah lama sekali saya nggak upload video baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang corona, desa, dan negara. Kira-kira ada apa dengan ketiganya? Tonton videonya sampai selesai. Oke, sebelum mulai kita bahas sedikit tentang corona. Kalau ditanya tentang corona itu apa, sebagai warga desa pasti bingung tentang ini semua. Kalau warga desa sih menyebutnya itu sebagai pagebluk. Tapi kalau dibahas tentang corona, kayaknya kayak gak mungkin gitu loh. Corona ada di desa. Datangnya dari mana? Pasti kan semuanya bertanya seperti itu. Tapi faktanya corona memang ada di desa. Faktanya. Nyatanya entahlah. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang corona, desa, dan negara dari bukunya Putut Ea yang terbit tahun 2020 juga. Kalau di dalam keterangan buku ini tuh tidak diperjualbelikan. Di sini ada tulisannya tidak diperjualbelikan. Tapi kemarin ini dapat buku ini gara-gara beli buku apa itu tentang desa pokoknya, terus bonusnya ini. Nah, buku ini itu ukurannya sangatlah kecil. Bahkan hanya segelaman tangan seperti ini. Nah, ukurannya hanya 10 kali 15 cm. Halamannya pun juga sangat sedikit, hanya terdiri dari 32 halaman. Tapi di dalam isi yang sedikit ini banyak sekali pembahasan tentang desa, bagaimana beban desa, kemudian bagaimana nasib desa ke depannya, dan bagaimana cara desa menanggulangi tentang corona. Pada halaman awal-awal buku ini pembahasan tentang corona, desa, dan negara, bagaimana desa menyelamatkan Indonesia di era pandemi COVID-19. Nah, di sini dibahas bahwa desa-desa di Indonesia itu sebenarnya cukup ikut andil bagian dalam pemecahan setiap masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Tapi ironisnya di setiap proses pembangunan di negeri ini, desa itu seolah-olah seperti diperas. Mulai dari alamnya yang dirusak, kemudian orang-orang atau anak-anak terbaiknya yang ada di desa itu diambil, dicomot untuk mempengaruhi atau menggerakkan perekonomian yang ada di kota lewat sekolah. Dan bahkan di sini juga dijelaskan tentang bagaimana nasib desa ke depan. Hanya dalam waktu kurang lebih dari 25 tahun, penduduk desa yang ada di negeri ini itu mengalami penyusutan sebanyak 10%. Dan bahkan menurut BPS itu 15 tahun yang akan datang, penduduk yang ada di desa itu akan jauh lebih sedikit daripada penduduk yang ada di kota. Ironis bukan? Padahal di Indonesia itu ungkapannya yang sering kita dengar bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal di desa. Tapi di masa yang akan datang ini hanya akan menjadi sebuah kenangan. Pembahasan selanjutnya yang ada di buku ini yaitu tentang ketika pandemi terjadi. Bagaimana desa? Nah, ada dua hal yang dihadapi atau peran desa di sini. Yang pertama, desa sebagai penyangga perekonomian, dan yang kedua, desa sebagai penghadang penyebaran pandemi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali orang yang awalnya pergi ke kota untuk merantau, kemudian di kota karena ada pandemi, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kembali lagi ke desa. Nah, beban desa ini ada lagi. Mereka yang kembali ini menjadi beban desa. Selain menjadi beban desa, juga akan menjadi teritori penyebaran virus corona atau pandemi itu tadi. Nah, disinilah peran desa lagi yang akan dipakai. Desa harus apa? Akhirnya, karena virus corona atau pandemi ini begitu sangat mendadak datangnya, jadi hampir semua penanganan itu seperti gagap
bagaimana bingung untuk menanganinya. Nah, awal akhirnya di desa-desa itu diadakan atau disediakan tempat isolasi buat mereka yang datang dari kota kemudian ingin ke desa lagi, mereka harus tinggal di tempat isolasi. Tapi faktanya seperti itu. Nah, akhirnya di beberapa desa yang mungkin tiba-tiba warganya terkena corona, itu reaksi mereka akhirnya melakukan sebuah lockdown ala desa. Gimana di setiap masuk desa itu diberi plang seperti itu. Jadi penghalang untuk mereka yang masuk. Nah, istilah semacam lockdown yang diberlakukan di desa ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak memahaminya secara baik, itu malah akan membuat masalah baru, di mana masalah ini akan tertuju pada korban yang dianggap terkena virus corona. Mereka akan menyalahkan mereka menganggap bahwa si A ini adalah sumber dari segala masalah yang ada di desanya. Akhirnya mereka dikucilkan. Sebenarnya kalau kita mau menyalahkan orang-orang yang mengucilkan korban itu juga tidak semerta-merta gitu loh. Mereka mungkin juga antisipasi kalau benar mungkin karena kita tuh kayak sumbernya itu kayak masih simpang siur gitu loh tentang corona. Jadi semuanya jadi kayak memperdulikan diri mereka sendiri. Kalau bisa melindungi diri sendiri, oh kenapa tidak? Mungkin seperti itu. Akhirnya corona di desa ya seperti ini. Nah, itu sebagian pembahasan yang ada di buku ini. Terus masih banyak lagi beberapa hal yang dibahas di buku ini. Kalau kalian mau baca, silahkan. Nah, untuk menanggapi tentang corona, oke, begini saja. Meskipun kita percaya tidak percaya tentang corona, kita harus percaya. Terus buat orang-orang yang sekarang terjangkit virus corona atau sedang terkena virus corona, semoga mereka lekas diberi kesembuhan dan tolong jangan jauhi mereka. Mereka juga saudara kita yang mungkin saat ini nasibnya kurang beruntung daripada kita. Jadi jangan tambahi beban mereka. Sekalipun kita tidak bertemu dengan mereka secara langsung, dukung mereka secara moral, secara psikis. Beri semangat kepada mereka bahwa corona ini bukan aib. Jadi hanyalah virus yang akan hilang pada waktunya seperti itu. Jangan dibesar-besarkan. Kasihan mereka. Sekian video dari saya hari ini. Semoga tidak ada hal yang menyakiti siapapun atau menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian pembahasan saya tentang corona, desa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.